Shalom, Shalom. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada saat kesempatan siang hari ini kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Bila apa yang kita miliki, seluruh hidup kita, mari kita persembahkan pada Bapa. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang penuh dengan anugerah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita, kita menyerahkan ibadah ini. Bapa, ini kami, setiap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Korban ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang terus berkuasa atas hidup kami. Dalam segala hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa. Kasih-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala kuasa bagi-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami menyembah. Selama-lamanya kami tinggikan Engkau, selama-lamanya kami mengagungkan Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya kami menyembah-Mu Yesus. Saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih. Kami bawa ucapan syukur kami sebagai korban yang berkenan pada-Mu Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan syukurku yang terbaik ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari
Mari saya undang untuk berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku. Yang sekali lagi katakan, saat ku masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan hidup kami, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Mari katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari dengan segenap hati katakan, ku bawa korban syukur kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, kami bawa korban syukur, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, mari kita bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
baik Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bawa korban pujian hanya kepadamu. Engkau Allah yang kudus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Tiada yang seperti hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami bersyukur. Mari kita mengucap syukur pada Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kasih-Mu kekal selamanya. Segala hormat bagi-Mu. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Engkau yang disembah Yesus. Tidak ada Allah lain Tuhan, hanya Kau Allah yang kami sembah. Tiada Allah yang seperti Kau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang berkuasa, kasih setia-Mu kekal selamanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami meninggikan Allah yang berkuasa. Kami bawa terus korban ucapan syukur kami Tuhan, yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, mari kita bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan ya Allah. Dan kami terus persembahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa Allah kita. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Mari kasih salam. Dengan satu yang lain walaupun berdiri katakan Tuhan itu luar biasa. Kita menyembah Allah yang hidup. Umat Tuhan. Mari kita semua umat Tuhan. Kita menyembah Allah yang berkuasa. Yesus, Dialah Raja segala Raja. Mari kita semua umat Tuhan. Ya katakan, mari kita semua. Kita semua umat pilihan Allah. Allah panggilan juga Nabi Firman. Sekarang lawannya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju, mantap. Mari kita sembah, mari kita sembah. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya juga Nabi. Adalah sekarang kita berdiri untuk Indonesia. Mari maju umatku, kan bangkitku dan bangkit. Nyatakan kemunyaannya, ku kan bangkit dan nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja kita. Raja, Dialah Raja yang disembah. Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari kita semua umat Tuhan. Kita semua, mari kita semua. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, tuh genapi firman-Nya. Sekaranglah kita berdiri untuk Indonesia yang kita cintai. Mari maju umat pemenangku, kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah. Nama siapa yang ditinggikan saudara? Yesus Tuhan. Ya, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah nama siapa yang ditinggikan? Dialah Raja kita. Mari katakan, ku kan bangkit, bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan atas segala raja.
Dialah Raja kita. Raja, Dialah Raja. Raja, Dialah Raja. Yeay. Raja, Allah Tuhan, Allah yang disembah. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari saya undang duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, nanti saatnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Semua akan menyembah Allah yang hidup. Semua menyembah Allah yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bila firman Tuhan yang bertumbuh dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Mujizat nyata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terpujilah nama-Mu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kami percaya akan Engkau Tuhan, tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami, hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat yang indah ini kita yang siap diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Namun saat ini kita akan membaca hanya ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Saya ulang. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8. 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu itu murid-murid Yesus kepada Tuhan Yesus, dia minta diajari tentang berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ini bukan berarti dalam setiap kehidupan kita, dalam segala hal doa kita hanya Bapa kami. Baik kita hafal doa Bapa kami itu baik. Tetapi yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai dalam kehidupan kita punya pemahaman yang dangkal. Kita bangun pagi doanya Bapa kami, kemudian kita sarapan doanya Bapa kami, berangkat bekerja Bapa kami, kemudian kita menikmati segala sesuatu doanya ya terbatas Bapa kami, kemudian tidur pun doa Bapa kami. Nah, kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, maka dikatakan tetaplah berdoa. Sesungguhnya doa Bapa kami itu bukan hafal perkataannya saja, tetapi yang lebih penting Allah mau supaya kita memahami maknanya di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu tahu bahwa doa Bapa kami adalah gaya hidup orang percaya
yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa dengan yang namanya Yesus Kristus yang berkiblat kepada langit baru, bumi baru. Pada kesempatan yang indah ini, kita perlu belajar singkat tentang doa kami, tentang pemahaman yang perlu kita mengerti dalam hidup kita. Nanti Bapak Ibu membaca di mana dalam ayat yang 5 sampai ayat yang ke-15. Kalau dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita sebagai orang percaya menyebut Dia, Allah kita sebagai Bapa kami yang di surga, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana melalui darah Yesus di atas kayu salib itulah yang melayakkan setiap hidup saudara dan saya menyebut Dia sebagai Bapa, karena darah Yesus itulah yang mengubah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, secara manusia, kalau kita sebagai anak, maka kehidupan kita akan punya yang namanya DNA, akan punya yang namanya karakter seperti Bapak kita paling tidak. Betul? 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 Nah, begitu pula kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, maka Allah mau dalam hidup saudara dan saya kita mempunyai DNA-nya Allah, karakternya Allah, yang semakin hari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya semakin hidup kudus. Karena firman-Nya dikatakan saudara-saudara yang kasih, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ayat firman Tuhan ini, di mana setiap kita orang percaya haruslah menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita, sehingga di dalam setiap hidup kita yang menghadirkan kerajaan Allah, di mana Yesus sendiri adalah Raja kita yang memimpin hidup kita, yang harus kita ikuti di dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini ada dua penguasa, yaitu iblis dan Allah yang kita sembah, yang namanya Tuhan Yesus. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, di dalam setiap hidup saudara dan saya, kalau kita tidak menghadirkan kerajaan Allah, Yesus sebagai Raja kita yang kita ikuti, maka hidup saudara dan saya ada di bawah kerajaan iblis. Betul? 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 Lah, supaya kita paham, supaya kita ngeh dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengikuti Allah yang kita sembah, Dia Raja kita, berarti kita mengikuti iblis. Kadang kita tidak sadar, kadang kita nggak tahu. Kalau kita menuruti kemauan kita, berarti kita ada di bawah kekuasaan iblis. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, untuk itulah perlunya dalam setiap hidup saudara dan saya menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ini perlu
setiap kehidupan kita semuanya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini bukan berarti dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berilah makanan kami secukupnya. Bukan berarti saudara dan saya tidak usah bekerja. Saudara-saudara yang kasih, di mana kalau saudara dan saya tidak bekerja, maka firman Tuhan katakan bahwa kalau kita tidak bekerja, tidak patut mendapat makan. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih, kalau di dalam kehidupan saudara dan saya menghadirkan Yesus dalam hidup kita, Yesus Raja kita, maka Allah mau karena nantinya setiap saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Untuk itulah Allah mau dalam hidup saudara dan saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan seluruh potensi, kemampuan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya harus bekerja keras, jujur di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang bersemangat. Saudara-saudara yang kasih, ini penting. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, marilah di dalam setiap kehidupan kita semuanya, saudara-saudara yang kasih, kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian kalau kita sudah bagian kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka bagian Allah untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, karena firman Tuhan katakan kerja keras tidak akan menambahinya, tidak akan membuat kita kaya, tetapi berkat Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya luar biasa. Amin. Nah, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan gaya hidup orang percaya. Kalau kita tidak mengampuni, maka Allah tidak mengampuni kita. Bayangkan aja, kita membayangkan kalau Allah yang kita sembah, Dia yang punya surga, tidak mengampuni kita, apakah saudara dan saya kita bisa masuk surganya? Saya terlalu yakin tidak bisa. Betul? 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 Nah, ini perlu kita camkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita membayangkan kalau hidup saudara dan saya tidak bisa masuk surga, berarti kita ada di dalam neraka. Neraka yang sangat mengerikan, berpisah dengan Allah. Saudara-saudara yang kasih, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Gaya hidup itu, mengampuni itu adalah gaya hidup orang percaya. Jadi saudara dan saya yang saat ini masih punya musuh, yang saat ini masih ada rasa sakit hati, yang saat ini masih ada kepahitan, ayo sama-sama bertobat. Yang setuju katakan amin. Karena kalau dalam hidup saudara dan saya tidak mengampuni sampai akhir hidup kita, ini bahaya. Untuk itulah
Mari kita akan bersama-sama dalam hidup kita. Kita lepaskan pengampunan dan kita minta pengampunan. Kita lepaskan pengampunan sehingga benar hidup kita akan semakin hari semakin hidup seperti Yesus. Nah, kemudian saudara-saudara yang kasih, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan firman Allah yang setiap saat kita baca, yang setiap saat kita dengar, dan dengan pimpinan Roh Kudus, maka setiap orang percaya akan mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, mulai dari hal yang sepele, dari hal yang kecil sampai dari hal yang besar. Maka di dalam kehidupannya terus akan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kita akan semakin hari semakin menyenangkan hati Allah kita. Firman Tuhan katakan, bila engkau makan, bila engkau minum, bila engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Sungguh luar biasa kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, dalam melakukan segala sesuatu, baik kita bekerja, baik kita ibu rumah tangga, baik kita sekolah, baik kita mahasiswa, baik melakukan segala sesuatu apapun, pikirkanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Sehingga hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kehidupan kita benar-benar di dalam kehidupan kita merupakan itu doa Bapa kita, doa Bapa kami yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Pastilah kehidupan kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa yang dijawab. Firman Tuhan hari ini temanya doa yang dijawab. Mari saudara-saudara katakan tema firman Tuhan hari ini, katakan sama-sama 2, 3. Apa? Kok belum kompak? 2, 3. Supaya kita paham, pulang dari tempat ini kita menikmati berkat Allah yang luar biasa. Doa merupakan nafas orang percaya. Doa juga komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah yang disembahnya. Pengenalan akan Allah membawa pengaruh yang besar bagi orang percaya, sehingga semakin mengenal Allah, semakin menghormati, semakin menghargai Allah yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di dalam setiap kita, doa itu merupakan dua arah, di mana Allah mau dari hati yang paling dalam. Inilah yang kita katakan di dalam doa-doa kita, sehingga dalam kehidupan kita akan terjadi hal yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, doa bukanlah sebuah mantra atau mesin ATM di mana untuk memenuhi segala keinginan kita. Saudara-saudara yang kasih, jujur aja bagi Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita itu beranggapan punya persepsi yang salah, yaitu kalau kita berdoa maka yang kita inginkan itulah yang kita harapkan supaya Allah memenuhi keinginan kita. Betul? 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 Tapi ingat baik-baik bahwa Allah
itu bukan mesin ATM yang kita pencet dengan nomor PIN-nya akan keluar, akan memenuhi keinginan kita. Tetapi ingat baik-baik bahwa Allah pasti selalu menjawab dalam setiap hidup saudara dan saya untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Bukan keinginan, tapi kebaikan kita. Itulah yang harus kita rasakan, karena Allah itu selalu baik. Allah itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya, dan Allah itu selalu peduli dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, mari kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita syarat-syarat doa yang dijawab. Poin yang pertama, tidak munafik. Dalam ayat yang kelima dikatakan, kemunafikan dalam ayat ini berdoa supaya dilihat orang dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh sebab itu, mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah saudara dan saya tidak menjadi orang yang munafik? Munafik itu apa yang ada di dalam hati kita. Itu tidak sama dengan yang kita ucapkan, dengan yang kita lakukan. Itu orang munafik. Tapi yang Allah mau di dalam setiap hidup saudara dan saya, dalam setiap kehidupan kita, Allah mau supaya kita paham bahwa di dalam setiap kehidupan kita, dalam doa kita, hanyalah Yesus Kristus itulah tujuan kita yang menjadi segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Poin yang pertama tidak munafik. Yang kedua adalah tidak bertele-tele. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ketujuh, Bapa di surga tidak membutuhkan banyaknya kata-kata yang tidak bermakna. Tetapi Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dari dalam. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah kita menjadi orang yang tidak bertele-tele dalam berdoa? Nah, dalam tahap ini terjadi dua komunikasi dua arah yang membangun hubungan yang intim, saudara-saudara yang kasih. Dan hal inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Sekalipun kita tidak minta, tetapi Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat kita. Amin. Poin yang ketiga, tidak meragukan Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu bantuan, yaitu Tuhan yang sanggup menolong kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah kita tidak meragukan Tuhan? Seharusnya dalam hidup saudara dan saya ada kesadaran bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mampu dan bersedia menolong kita. Sehingga hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan. Karena ingat baik-baik, Allah yang kita sembah tidak pernah terlambat menolong
Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Syarat saat doa yang dijawab. Poin yang pertama, tidak munafik. Yang kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, tidak meragukan Tuhan. Nah Bapak Ibu, marilah kita akan bersama-sama dalam kehidupan kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini pula kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Dan kita persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sambil kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, yang mengajarkan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Ampunilah kami hamba-Mu, sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya, hadir di tempat ini karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami. Baik pikiran kami, baik hati kami, baik apa yang kami katakan, kami lakukan dalam keseharian kami. Tuhan, ampunilah kami apabila hidup kami sampai hari ini kami belum menjadi pelaku-pelaku firman. Ampunilah kami, Engkau jamah kami. Saya beri kesempatan untuk setiap pribadi datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap hati. Tuhan lawat setiap hati. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, datanglah kepada Dia, kepada Yesus, Allah yang hidup. Datanglah kepada Dia. Tidak ada kata terlambat. Bertobatlah. Katakan kepada Dia. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mau mendengar pengakuan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat yang indah ini, kami bersyukur, bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mau merubah dalam setiap hidup kami. Dan ini kami Tuhan, pribadi-pribadi yang mau berubah. Terima kasih, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik sebelum kita makan minum perjamuan kudus saat ini.
Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucapkan selain hormat, syukur, terima kasih. Karena Yesus paling mengorbankan nyawa kayu salib, memberikan segala sesuatu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kita yang sudah diberkati, diteguhkan melalui perjamuan kudus saat ini. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.
Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali